Cek. Oke, halo semuanya, teman-teman semua, selamat sore ya kan. Sorry banget kalau misalkan malam ini kita nggak ada live Zoom, jadi gua rasa ya gue buatin videonya aja, jadi kalian tinggal tonton aja di YouTube. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung chat di diskusi umum ya kan, atau mungkin DM gua boleh. Oke, karena ini ada cukup ya kalian tahu kan peperangan peperangan semakin dekat. Oke, kita mungkin langsung lanjut aja ya. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer pembawaan gue di sini jangan jadikan acuan kalian untuk menjual atau membeli sebuah aset apapun ya kan. Alangkah baik kalian tetap research ya kan keputusan kalian untuk menjual atau membeli sebuah aset. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nah, jadi ya kalian tahu Presiden Venezuela habis ditangkap ya. Sebenarnya kalau menurut dari artikel yang gue baca ya, ini tuh dia tuh kenapa US pengen nangkap dia? Karena kan sebenarnya Venezuela kan sekarang lagi krisis kan, kalian tahu kan inflasi yang lagi tinggi-tinggi banget di sana. Nah, tapi kalau kalian tahu ternyata kayak peredaran atau supply ya kan, supply narkotika terbesar, pokoknya supply narkotika di US itu terbesar tuh dari Venezuela ya kan, yang di mana ya pasti si Trump sebagai presiden nggak mau lah itu terjadi ya kan, makanya dia ditangkap. Tapi di balik itu semua Trump juga pengen menguasai oilnya. Nah ya kan, nah jadi kayak keuntungan besar lah buat US tersebut ya kan. Nah, mungkin kita lanjut aja. Nah, kendali US terhadap oil. Nah, berarti kalau begini gimana, Bang? Venezuela kan sebenarnya dia kan negara oil, cadangan oilnya banyak ya kan. Nah, bahaya juga buat Rusia. Kok tiba-tiba ke Rusia, Bang? Karena menurut artikel yang gue baca juga ya, ternyata kalau misalkan bener-bener nih oilnya Venezuela itu dipegang kendali sama US, ekonomi Rusia tuh bakal bahaya. Nah, jadi kayak mau nggak mau kan US jadi menang lagi ya. Ya bagaimana ya, militernya kuat ya sebagai, aduh ya geopolitik ya gimana ya, Cok, ya ketidakpastian lah ujung-ujungnya. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Nah, ketidakpastian ini balik lagi positif untuk siapa, Bang? Ya kalian tahu pasti untuk si gold safe haven aset. Nah, tapi balik lagi guys, ini tuh kayak what the fuck, ini udah terlalu tinggi, cowok. Ini mau naik sampai kapan lagi ya kan? Cuma ya selagi sesuai yang udah gua bahas pada saat itu guys, selagi Trump ini benar-benar masih menjabat ya kan, mau nggak mau gimana pun caranya US ini tetap jadi pemenang ya kan. Nah, terjadi nggak tuh sekarang ya kan, apapun caranya ya kan, kan sudah aku bilang ya kan, dia tuh bener-bener otak-otak pebisnis, gimana pun caranya ya kan, US ini tetap jadi pemenang dalam entah ekonominya, teknologinya, apapun itu, this it ya kan. Nah, tapi sekarang lagi ada perang nih, gimana nih Bang? Ya balik lagi, gua rasa gua masih bisa realistis, cuma balik lagi ini udah terlalu tinggi, ya kan? Jangan all in, udah oke? Jangan all in. Oke, mungkin kita langsung charting aja karena marketnya aneh guys. Karena gue lihat ya, kok ini ada perang tapi Bitcoinnya tuh malah rally guys ya kan. Nih kita lihat aja di sini. Ini hati-hati juga karena kenapa, takutnya ini tuh sama kayak siklus lalu nih. Karena kalau kalian lihat ini juga sebenarnya udah kita bahas yang dimana, nah ini dia. Sebentar, MA-nya kita hidupin. Nah ini dia. Kalau pada saat itu di sini kan sempat dia kan naik ya kan. Nah, and then dia kan hit area demand ya kan di sini. Nah, and then di bawah garis MA13-nya takutnya ini sebagai, kita indikasi sebagai bull trap. Oke. Okay? Nah, untuk apa ya? Retrace sementara ngehit area MA atau ngehit area supply di sini untuk melanjutkan penurunan, ya kan? Nah, turun. Nah, kondisi itu takutnya sama kayak siklus lalu, guys. Jadi jangan terlalu positif ya kan. Di mana, Bang? Nah, kalau sekarang, nah, ini sebenarnya kalian juga udah tahu kan, garis MA-nya nih. Ya mungkin average ya ngehit area 100.000 atau nutup per value gap ini ya kan, untuk dia lanjut turun. Ya kan? Seperti itu. Karena ya ini ketidakpastiannya benar-benar masih berjalan 2026. Ternyata seperti ini, bahkan ini mungkin kita langsung lihat aja. Nah, ini dia. Ini Presiden China, dia bilang pokoknya kamu harus membebaskan si presiden, si Nicholas ini ya kan. Nah, tapi ya udah itu statementnya cuma gitu doang. Cuma yang paling gua ngerikan siapa? Uncle Uncle Kim Jong Un, cuy. Kim Jong Un nih, lu lihat nih. Terus lepaskan teman saya on December atau ingin menjadikan perang dunia. Kan
kalian tahu kan kekejaman Uncle Kim Jong Un ini bagaimana kan? Nah, jadi ketidakpastian lah di situ yang ujung-ujungnya safe haven menjadi pilihan para para investor. Nah, oke, mungkin kita langsung charting untuk oke, sebelum kita bedah dulu di H4-nya sebenarnya. Jadi ya kesimpulan yang udah gua update tadi barusan ya kan. Ini tuh sideways ya kan, sideways. Jadi kita masih nggak tahu mau kemana ya kan. Nah, mana nih. Nah, nih, yang seperti ini ya kan masih sideways, kita belum ada kepastian, apalagi ditambah perang gini. Bitcoin mau nggak mau ya harusnya sebagai risk asset. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, Bitcoin itu bukan risk asset sih, safe haven asset jatuhnya. Orang dia bener-bener supply 21 juta ya kan. Cuma ya orang masih menganggap dia masih, karena masih terlalu early juga. Jadi kayak risk asset, dimana orang-orang lebih percaya terhadap gold. Oke, mungkin kita langsung switching ke gold. Nah, ini dia gold. Ya, pertama, oke, terlalu tinggi kalian tahu ya kan. Nah, ditambah ketidakpastian ini. Nah, makanya kalau menurut teori Elliott wave-nya juga sebenarnya mendukung banget nih. Anjir ya kan, ada ketidakpastian. Elliott-nya juga sebenarnya Elliott-nya tuh masih bisa rally nih yang kuning nih. Ini mungkin gue hilangin dulu. Kalau menurut teori Elliott wave, di sini kan ada X0 atau 0, X1, 2, kok di sini sama-sama. Nah, ini nih. X, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelima kan di atas. Nah, kalau kelima kita tinggal tarik Fibonacci aja dari swing yang ini ke sini. Nah, itu kita pakai dua zona ini. Nah, kalau ini tuh pas banget di angka 5.000 ya kan? Tuh, pas banget di 5.000 sama yang ini tuh di 4.700. Nah, ini mungkin nanti ya secukupnya aja lah ya, secukupnya aja. Nah, tapi kalau kita bedah di lower time frame-nya, yaps, dia tuh udah selesai koreksi ABC-nya guys. Di mana sebentar. Nah, ini dia. Jadi yang internal Elliott-nya X12345 overbought ya kan, sellernya XABC. Ngehit area demand ya kan, ngehit area demand pas banget ya kan, nggak di break Elliott keempatnya, karena kalau Elliott keempatnya di break dia bakal masih melanjutkan penurunan. Jadi kalau misalkan empatnya ke break, nah dia masih bisa turun. Nah, cuma kalau ini kan nggak di break nih. Nah, kalau nggak di-break berarti bagus nggak, Bang? Bagus. Makanya semalam waktu sebelum market tutup kemarin, beruntunglah kalian yang udah punya pegangan buy. Oke? Nah, cuma yang buat ketinggalan buy gimana, Bang? Oke, mungkin kita langsung bahas di sini. Sebenarnya ini kan sebenarnya ya udah yang sebelum abis Junam itu kan izin ya kan. Ya kan abis Junam. Nah, sebenarnya kalau kita lihat guys, sebenarnya di situ masih ada liquidity guys. Ya kan ini M15. Sebenarnya kalau kita lihat M30-nya ini kan ada POI nih. Ini gue hilangin dulu deh biar kalian nggak bingung deh. Nih, di sini kan sebenarnya masih ada POI kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di M30, dia tuh udah nge-fail. Nah, berarti ini udah kayak valid lah untuk dia lanjut aja terbang ke atas. Nah, cuma kalau dari M15-nya itu enggak, guys. Nah, POI-nya tuh di bawah sebelah sini. Jadi berbeda. Bias time frame-nya juga berbeda ya. Nah, gue lihat dari M15-nya seperti itu. Dan gimana bang? Harusnya kalau kita lihat dari M15 dia masih bisa turun. Cuma kita nggak ada yang tahu. Gue rasa market open nanti bakal, aduh gue juga sebenarnya nggak suka sih nebak-nebak gini. Cuma udah ada data pendukungnya apa perang ini ya kan. Udah kalian tahu kemana market ke depannya. Jadi yang udah punya pegangan buy bersyukur. Yang belum punya pegangan kita cari nanti konfirmasinya. Nextnya, what the fuck man, ini perang mau sampai ya ketidakpastian udah sih gold ini. Nah, untuk megang holder Bitcoin gimana bang? Ya, gua rasa nggak usah berharap terlalu banyak lah ya. Tetap gini aja kayak gimana ya? Percaya sama tesisnya 21 supply itu aja sih ya kan, teori apa? Teori apa sebenarnya, supply and demand 21 juta ya kan, nggak bisa dicetak lagi kalau kalian baca white papernya, and then percaya sama itu aja sih ya kan. Dan goldnya ya udahlah kita mau gimana lagi guys yang nggak punya pegangan bayi ya kan. Pokoknya kalian yang ada pertanyaan langsung kalian tanyain aja nanti diskusi umum, atau mungkin DM gue aja. Mungkin gitu aja sih guys untuk makro update-nya. Jadi kalau misalkan ada red cut gimana bang? Karena kan iya sih sebenarnya sebentar lagi tuh ada red cut nih 24 tahun, sebenarnya masih lama sih. Atau lebih tepatnya 28 Januari ya kan masih ada red cut. Probabilitasnya sebenarnya di probabilitas sama orang-orang
sananya masih 16%. Cuma kalau kita lihat dari probabilitasnya, nah di sini kita zoom, sebenarnya tahun ini tuh masih ada probability kita red card guys nih. Gimana nih? Ini kan bulan ketiga, bulan pertama 2006, 3, 4 ya kan. Nah, itu tuh, nah sekarang kan masih ada di 3,75 kan. Bentar, gue lihat dulu datanya. Hmm, mana sih? Ah, ini dia. Wait, nah, tuh sekarang kan masih ada 3,75 ya kan. Nah, probabilitiesnya itu pengen diturunin di bulan ketiga atau bulan keempat itu ke 350 tuh. Sekitar ya 50-50 mungkin lah ya. Nah, cuma ya ini kan emang keinginan Trump juga kan. Bahkan Trump pengennya ke satu ya kan. Apalagi kemarin didukung data inflasinya tuh udah mulai turun guys. Nah, ini berarti bagus nggak bang untuk nanti rekap? Harusnya bagus. Ketiga, sumpah harusnya ketika kemarin kan rilis datanya 2,7 ya, ini kok masih 3,1 sih? Kemarin tuh kan data rilisnya 2,7 ya, harusnya kalau misalkan kok di TV-nya belum belum wah, karyawannya lagi liburan ini cocok. Kemarin kan datanya ke 2,1 cuy. Aduh mana ya? 2,1. Pokoknya gue inget banget datanya rilis 2,1 cuma ini masih 3,1. Nah, itu meningkatkan confident the Fed nanti red card. Cuma nggak tahu entah benar-benar nanti tanggal 28 atau bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ini katalisnya untuk market rally lagi. Jujur, gue rasa makin rumit ya penutupan nih. Gue rasa market makin rumit, makin kesini, makin kesini. Jadi, ya tetap care lah terhadap geopolitik yang saat ini terjadi. And then semakin sulit ya gimana lagi ya, kalau misalkan semakin sulit ini kalian juga jangan terlalu over trade ya kan, sayangi duit kalian, oke? Ingat pasal 1 ayat 1 ya kan, lebih baik tidak untung daripada rugi. Pasal 1 ayat 2 ya kan, lebih baik ketinggalan daripada loss ya kan. Jadi semangat lah buat kalian tetap ya mencari opportunity, tipis-tipis aja, jangan terlalu over, tetap ya. See you next live lah ya, mungkin. Oke, kalian kalau ada pertanyaan boleh DM gue ya. Thank you banget yang udah nonton video ini, ya kan? See you next live, makro update minggu depan atau secepatnya. Bye-bye. Thank you guys.